Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Rahmawati, NIM 19 10 80 10 103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan ekonomi internasional Indonesia dan Perancis. Sebelumnya ada profil negara Perancis, yaitu Perancis merupakan salah satu negara modern di dunia dan terletak di bagian Eropa Barat bersama dengan Belanda, Jerman, dan Spanyol. Perancis memiliki nama resmi yaitu La République Française atau Republik Perancis. Revolusi Perancis berlangsung pada tahun 1780, ditandai sebagai pergeseran sistem Perancis dari absolut monarki ke republik yang bertujuan untuk menegakkan kedaulatan dan hak asasi manusia. Selanjutnya, Perancis menganut bentuk pemerintahan republik semi presidensial yang kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Presiden Perancis dipilih oleh rakyatnya langsung dengan masa jabatan 5 tahun. Sedangkan Perdana Menteri ditunjuk langsung oleh Presiden. Ibu kota Perancis adalah kota Paris. Di bidang ekonomi, Perancis merupakan negara maju yang memiliki produk domestik bruto nominal yang tinggi, yaitu sebesar 2.856 triliun US dollar dengan pertumbuhan PDB sekitar 2,3% pada tahun 2017. Perancis menduduki urutan ke-7 sebagai negara pengekspor terbesar di dunia. Ekspor Perancis mencapai 549,9 US dollar tahun 2017. Komoditas utama ekspor Perancis diantaranya seperti mesin, peralatan transportasi, pesawat terbang, obat-obatan, besi, dan baja. Pendapatan per kapita Perancis adalah sebesar 44.100 US dollar pada tahun 2017. Selanjutnya ada isu terkini terkait ekonomi dan perdagangan internasional. Ekspor utama Indonesia ke Perancis adalah mesin dan alat listrik, minyak dan lemak, sepatu, karet dan produk karet, kopi, teh, dan bumbu. Sementara impor Indonesia dari Perancis utamanya adalah mesin, produk susu, mobil, pesawat terbang, dan komponen spare part, obat-obatan, mesin elektrik, dan komponen bahan kimia organik, ekstrak resinoid untuk parfum dan kosmetik, serta pakan ternak. Prancis dan Indonesia adalah anggota Group of 20 G20, kelompok 20 ekonomi utama dunia yang terdiri atas 19 negara dengan perekonomian terbesar, ditambah Uni Eropa. Selanjutnya ada potensi negara Prancis, diantaranya adalah sumber daya mineral yang meliputi biji besi, boksit, seng, feldspar, fluorspar, dan gipsum. Berbagai sumber daya lain untuk negara ini termasuk kalium, antimon, arsenik, batu bara, uranium, kayu, dan ikan. Kebijakan perdagangan negara Prancis. Presiden Macron menghadapi tantangan besar terutama di bidang ekonomi. Presiden Macron harus segera membenahi perekonomian Prancis untuk terus memperoleh kepercayaan rakyatnya, dan juga harus menjadikan Prancis sebagai lokomotif untuk mereformasi Uni Eropa. Macron setuju bahwa regionalisasi, globalisasi, dan evolusi identitas nasional harus membawa pengaruh positif pada perekonomian nasional. Presiden Macron harus bisa menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak karena jumlah pengangguran di Perancis sangat tinggi. Selanjutnya ada organisasi negara Perancis bilateral. Hubungan kedua negara antara Indonesia dengan Prancis sudah terjalin sejak September tahun 1950, awal abad ke-19 pada masa kolonial Hindia Belanda. Hubungan bilateral ini cenderung harmonis tanpa masalah-masalah yang mengganggu hubungan bilateral kedua negara tersebut. Dikarenakan terdapat kesamaan antara prinsip kebijakan serta politik luar negeri yang dianut oleh Indonesia Prancis, salah satunya yaitu politik bebas aktif Indonesia. Jika di Perancis disebut sebagai politik independence Perancis. Prinsip tersebut menjadi landasan terjalinnya hubungan bilateral yang baik antar negara tersebut. Selanjutnya, Perancis memiliki kedutaan besar di Jakarta, sementara Indonesia memiliki kedutaan besar di Paris. Hubungan antara kedua negara penting karena keduanya adalah republik demokratis dan kedua negara besar yang memegang pengaruh geopolitik yang sangat penting di kawasan masing-masing. Perancis adalah anggota penting dari Uni Eropa, begitu pula Indonesia adalah anggota penting ASEAN. Hubungan diplomatik antara Perancis dan Indonesia juga merupakan elemen kunci yang mengembangkan hubungan antara Indonesia dan Uni Eropa dan antara Perancis dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.
Menurut jajak pendapat World Service Poll yang digelar BBC pada 2013, 56% dari rakyat Indonesia melihat Prancis memberikan pengaruh positif bagi dunia. Sementara hanya 14% yang menyatakan pandangan negatifnya. Ini adalah salah satu persepsi yang paling baik dan positif terhadap Prancis di antara negara-negara Asia Pasifik setelah pandangan Korea Selatan dan Australia. Soalnya ada komoditas ekspor dan impor negara Prancis. Komoditas ekspor utama negara Prancis adalah mobil, lokomotif, kapal barang, barang kimia, tekstil, pakaian, persenjataan, dan anggur. Sedangkan impor utama negara Prancis adalah produk susu, mobil, pesawat terbang, beserta spare parts, obat-obatan, mesin elektrik, bahan kimia, ekstrak resinoid untuk membuat parfum dan kosmetik, serta makanan ternak. Selanjutnya kita ada negara partner sama ekspor impor Prancis. Pemerintah meyakini kerjasama dengan Prancis di bidang perekonomian akan mendukung ekspor nasional ke Eropa. Prancis bakal menjadi pintu masuk ekspor Indonesia ke negara-negara di Eropa. Soalnya sejak tahun lalu nilai impor Indonesia dari Prancis mencapai 1,3 miliar US dollar untuk komponen pesawat terbang, kendaraan, dan mesin elektronik, serta produk susu dan farmasi. Sedangkan ekspor Indonesia ke Prancis mencapai 972 juta US dollar yang meliputi mesin elektronik, alas kaki, karet, dan produk karet, furniture, pakaian dan aksesoris, kopi, serta teh dan rempah-rempah. Sementara itu, berdasarkan data BKPM, realisasi investasi Prancis di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai September 2016 mencapai 783 proyek dengan nilai sebesar 771,2 juta US dollar. Adapun 174 proyek investasi yang bergerak di sektor manufaktur bernilai investasi 323 juta US dollar. Pada laporan itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut Prancis berpeluang menjadi pintu gerbang utama Indonesia untuk mengekspor produknya ke pasar non-tradisional di negara-negara Eropa. Perusahaan asal Prancis yang saat ini beroperasi di Indonesia antara lain perusahaan peralatan listrik PT Schneider Indonesia yang saat ini telah mengekspor 75% dari produksi mereka ke negara-negara ASEAN, Amerika Serikat, dan Eropa. Indonesia juga menjadi basis produksi terbesar untuk Schneider Electric di kawasan Asia Tenggara, serta ketiga terbesar di Asia setelah RRT dan India. Selanjutnya ada hubungan ekonomi antara negara Prancis dengan Indonesia. Dari tabel di atas, terlihat ekspor dari Indonesia ke Prancis. Ekspor utama Indonesia ke Prancis paling tinggi yaitu dari mesin dan alat listrik, minyak dan lemak, sepatu karet, kopi, dan rempah-rempah. Furnitur, bahan pakaian, serta aksesoris, minyak esensial, alat musik, serta produk perikanan. Sedangkan impor Indonesia dari Prancis yang paling utama ialah mesin, produk susu, mobil, pesawat terbang, beserta spare part, obat-obatan, mesin elektrik, bahan kimia, ekstrak resinoid untuk membuat parfum dan kosmetik, makanan ternak, optik, plastik kimia, serat kayu, serta makanan olahan. Sumbernya ada dari ITC Trademark. Comparative advantage dan absolute advantage Indonesia Prancis. Diibaratkan Indonesia itu mempunyai 10 unit tenaga kerja diperlukan untuk memproduksi satu baju. 10 unit tenaga kerja diperlukan memproduksi 1 pon mentega. Jadi total angkatan kerja itu ada 1 juta unit. Dan dimisalkan juga Prancis memiliki 15 unit tenaga kerja diperlukan untuk memproduksi 1 baju. 10 unit tenaga kerja diperlukan untuk memproduksi 1 pon mentega. Jadi total angkatan kerja tersebut 750 unit. Kesimpulannya adalah dari tabel di sini
dapat dilihat bahwa masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif. Indonesia memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi baju, sedangkan Prancis memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi mentega. Dengan begitu, jika kedua negara melakukan perdagangan internasional, ekspor dan impor, keduanya bisa sama-sama mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada isu kontroversial dalam perspektif Islam. Di sini ada sejumlah negara Muslim mengecam aksi menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW yang dilakukan Samuel. Aksi tersebut dianggap menistakan umat Muslim dunia. Macron merespons dengan menyampaikan pembelaan penuh semangat terhadap kebebasan berbicara dan nilai-nilai sekuler yang berlaku di Perancis. Dan di situ Presiden Jokowi menyatakan Indonesia mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia menyampaikan hal itu sekaligus mengecam tindakan kekerasan yang terjadi di kota Nice di Paris. Imbauan untuk memboikot semua produk asal Prancis diserukan Majelis Ulama Indonesia MUI. Sejumlah negara Muslim mengecam aksi menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari BBC pada sebuah upacara, Macron memuji aksi Samuel Paty dan bersumpah untuk melanjutkan perjuangan kebebasan berpendapat, perjuangan untuk mempertahankan republik tersebut. Dan di sisi itu, Sekjen MUI Anwar Abbas mengatakan langkah boikot ditempuh untuk menekan Presiden Emmanuel Macron atas pernyataan yang disebut Anwar Abbas arogan. Seruan boikot tersebut katanya baru akan berhenti sampai Presiden Macron menyatakan minta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia dan menghentikan penerbitan karikatur Nabi Muhammad SAW. Kendati ia tidak menegaskan apakah boikot ini bersifat wajib atau diserahkan ke tiap-tiap individu. Selain menyuarakan boikot, MUI juga mendesak pemerintah Indonesia menarik sementara waktu Duta Besar Republik Indonesia di Perancis. Itu saja yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.